Di video kali ini kita akan membahas 8 tips untuk menulis cover letter pada proposal Upwork sehingga menarik perhatian klien. Nanti saya juga akan share contoh proposal saya yang mendapatkan job itu seperti apa. Tapi sebelumnya, intro dulu. Halo semuanya, kembali dengan saya Kuku Aldianto, seorang UI UX designer dari dosweb.com. Salah satu pertanyaan yang sering diajukan dari teman-teman yang baru mulai Upwork adalah gimana cara menulis cover letter yang baik sehingga kita bisa menarik perhatian klien dan berujung di hire atau direkrut nantinya. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu Upwork, silahkan kunjungi video pengenalan Upwork di sini. Dan kemarin saya juga sudah ada video tentang tips-tips Upwork untuk pemula, bisa kalian lihat juga di sini. Nah, di video kali ini kita akan bahas tips-tips cara menulis cover letter pada proposal Upwork sesuai dengan pengalaman saya dan juga hasil riset saya di grup Facebook Upworker Indonesia. Yang pertama kita akan bahas dulu apa itu cover letter. Cover letter adalah surat atau teks di mana kita menuliskan pesan untuk klien saat kita submit proposal. Di cover letter inilah kesempatan kita untuk meyakinkan klien apakah kita orang yang tepat untuk job mereka atau tidak. Dan berikut adalah tips untuk menulis cover letter pada proposal Upwork. Yang pertama, cover letter kita harus menjawab kebutuhan klien dan memberi solusi kepada klien. Untuk contohnya, ini ada real case dari saya sendiri. Jadi dulu awal-awal saya mencari job itu yang sekiranya cepat dikerjakan, cepat diselesaikan biar dapat rating atau review lebih cepat juga. Kalau desain itu kan butuh waktu berjam-jam ya. Nah, kalau saya dulu itu sempat bikin profile khusus untuk front-end developer. Jadi saya juga punya skill front-end developer. Sebagian besar sih cuma bisa CSS dan HTML. Jadi saya cari job untuk bug fixing CSS yang biasanya cuma butuh waktu 5-10 menit saja untuk diselesaikan. Nah, pas ketemu jobnya, di job tersebut si klien ini ngasih tahu bugnya itu apa dan link ke websitenya. Dan waktu itu sebelum saya ngirim proposal, saya fix dulu bugnya di website klien menggunakan inspect element di Google Chrome. Lalu saya screenshot tampilan yang sudah saya fixing tadi, yang sudah benar. Lalu screenshotan ini saya kirim pada proposal saya untuk klien tadi. Saya cuma nulis, I already fixed the bug. You can see on the attachment. Attachment itu screenshotan tadi. Please hire me, then I will implement it on your site. Thank you. Dan benar saja, saya langsung di hire waktu itu. Dan job selesai cuma dalam 5 menit. Dan saya langsung dapat rating 5 pertama saya. Nah, kenapa cover letter seperti ini berhasil? Karena saya langsung memberi solusi kepada klien. Klien langsung bisa melihat hasilnya di proposal saya dan nggak punya alasan untuk tidak menerima proposal saya. Jadi saya langsung di hire dan saya langsung kerjakan, rating pun langsung keluar seperti itu. Contoh lain untuk job UI design, misalkan klien pengen sebuah desain style untuk platform web aplikasinya yang bisa dirubah-rubah sewaktu-waktu dengan mudah, tapi klien itu nggak tahu gimana caranya dan pakai software atau tool apa. Intinya klien ini pengen punya desain style yang fleksibel. Nah, di cover letter kita bisa ngasih solusi kalau bikin desain style fleksibel itu bisa menggunakan desain system yang kita buat dengan software Figma. Lebih baik lagi kalau kita ngasih link, gambar, atau video contoh project kalian tentang desain style atau desain system tadi yang sudah pernah kalian kerjakan. Jadi klien langsung ada gambaran, nanti kita ngerjainnya itu gimana, prosesnya itu bagaimana. Intinya langsung kasih solusi ke klien pada cover letter ini sehingga klien tertarik untuk meng-hire kita, seperti itu. Tips yang kedua, selalu cantumkan portofolio. Misalkan klien butuh website restoran. Nah, untuk menjawab kebutuhan klien, tulis di proposal kalau kamu udah mahir banget bikin web design, terutama untuk restoran. Kalau bisa sespesifik mungkin, sesuaikan dengan apa yang klien butuhkan di job detailnya. Karena tadi klien butuh website restoran, jadi kamu bilang saja kalau kamu sudah biasa membuat web design restoran. Untuk menambah kepercayaan klien, cantumkan juga link-link desain website restoran yang pernah kamu buat. Dengan begitu klien makin mantap untuk meng-hire-mu karena dia udah bisa lihat hasil kerjaanmu kira-kira hasilnya itu seperti apa. Untuk tambahan, kamu juga bisa cantumkan portofoliomu yang full, yang keseluruhan. Kalau tadi kan cuma misalkan 1-2 link karya dribble tentang website restoran yang pernah kamu buat. Nah, ini bisa kamu tambahkan profile di dribble kalian yang isinya itu semua karya kalian, atau juga bisa website kalian sendiri, tergantung kalian di mana bikin portofolionya.
Contoh lain untuk mobile app developer, misal ada klien yang pengen bikin mobile app tentang crypto atau NFT misalkan. Nah, langsung saja kalian kasih link Google Play atau App Store yang pernah kamu kerjakan. Tentunya kasih detail juga apa saja yang kamu kerjakan dalam app tersebut, dan kalau bisa juga sesuaikan dengan job deskripsi dari klien tadi. Yang ketiga, jangan pakai proposal template. Template di sini maksudnya kata-kata yang kalian kirimkan pada setiap proposal itu sama persis. Klien biasanya bakalan tahu kalau proposal yang kalian kirimkan itu adalah cover letter template. Apalagi kalau klien itu udah pernah buka beberapa job di Upwork dan yang lamar itu ada puluhan bahkan ratusan orang. Bisa kena auto reject kalau klien tahu cover letter kalian adalah template. Jadi jangan pernah pakai cover letter template di proposal kalian. Selalu baca job dengan detail dan sesuaikan cover letter kalian dengan job yang dibutuhkan oleh klien. Yang keempat, panggil klien dengan namanya di cover letter. Misalkan namanya James juga, "Hi James" atau "Hi George" atau "Hi Sam", seperti itu. Karena secara psikologi, orang lebih suka jika dipanggil dengan namanya, karena akan terasa lebih personal dan kelihatan kalau cover letter tersebut benar-benar ditujukan untuk mereka. Hal itu juga menunjukkan kalau kita mau mengeluarkan sedikit effort untuk tahu nama si kliennya ini siapa. Tentu saja nulis nama klien ini nggak langsung serta-merta proposal kita tembus, tapi paling nggak ini bisa nambah ketertarikan klien kepada kita, seperti itu. Nah, pertanyaannya gimana cara kita menemukan nama klien? Yang pertama, kalian bisa lihat di job postingannya. Biasanya mereka ngasih nama mereka di paling bawah, seperti tanda tangan, seperti itu. Lalu yang kedua, di job postingan mereka, scroll ke bawah di bagian review, dan lihat review yang dikasih freelancer lain ke klien tersebut. Biasanya mereka menuliskan nama klien di reviewnya. Tips yang kelima, jangan terlalu fokus ke dirimu. Saya tahu ini adalah cover lettermu, di mana kamu pengen membanggakan apa yang bisa kamu lakukan dan apa prestasimu. Tapi kenyataannya, klien itu nggak peduli betapa kerennya kamu, berapa sarjana yang sudah kamu ambil, berapa banyak sertifikat yang kamu punya. Mereka hanya peduli tentang hal apa yang bisa kamu lakukan dan kamu kasih untuk mereka. Mereka hanya peduli apa yang mereka dapatkan ketika mereka meng-hire kita. Jadi hindari bercerita banyak tentang dirimu sendiri, melainkan fokus ke klien, apa yang bisa kalian kasih ke klien dan bagaimana proses kerja kalian. Tips yang keenam, kasih klien pertanyaan. Klien itu suka dikasih pertanyaan karena tandanya kamu udah baca job detail mereka dan kamu tahu tentang jobnya nanti mau ngapain aja. Kalau saya sebagai UI designer, biasanya saya nanya kayak, nanti total halamannya itu ada berapa, lalu apa udah punya desain style tertentu yang harus saya ikuti, lalu mungkin apakah udah punya web preferensi yang disukai, dan lain-lain. Yang jelas tanyakan hal mendetail tentang jobnya sehingga klien tergerak untuk menjawab pertanyaan kalian. Bahkan jika enggak di hire pun, kalau pertanyaan kalian dijawab oleh klien, kalian bakalan dapat free connect. Kalau nggak salah dapat 10 connect setiap kalian di interview atau proposal kalian direspon oleh klien. Tips yang ketujuh, jujur. Tips ini sudah saya bahas juga di video sebelumnya. Intinya kita bisa jujur saja kalau kita itu baru di Upwork dan butuh kerja dengan beberapa klien biar bisa memulai karir di Upwork. Untuk kata-kata di cover letternya itu bisa kalian rangkai sendiri sekreatif kalian. Saya nggak akan ngasih kata-kata persisnya itu bagaimana, karena nanti takutnya malah menjadi template proposal. Yang jelas kata-kata kalian harus tetap sopan, jangan terlalu terdengar minta-minta, dan yakinkan klien kalau kamu orang yang tepat. Oh ya, kata-kata ini hanya tambahan saja setelah kalian ngasih solusi dan portofolio, bukan jadi isi utama dari cover letter kalian. Oke? Tips yang ke-8, usahakan cover letter kalian padat dan berisi. Padat di sini bukan berarti pendek, bisa juga panjang karena memang detail dari job yang kalian apply itu banyak. Yang jelas gak perlu nulis hal-hal yang gak penting di cover letter. Misalnya, saya dari Indonesia, saya bisa membuat desain yang awesome, saya orangnya itu sangat berdedikasi, bla 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 bla. Klien itu lebih suka baca proposal yang to the point. Kalau saya sendiri memang suka nulis cover letter yang pendek karena saya yakin kebanyakan klien itu nggak akan membaca semua proposal, apalagi kalau proposalnya itu udah lebih dari 50. Biasanya saya cuma ngasih solusi spesifik ke 1-2 masalah yang diutarakan klien di job detail. Lalu saya ngasih link portofolio beserta link YouTube, karena saya yakin klien bakalan lebih percaya kalau kita punya YouTube dan bisa mempraktekkan keahlian kita. Alasan lain kenapa saya suka nulis cover letter pendek adalah karena klien itu sebenarnya hanya bisa melihat beberapa kata di awal cover letter kita
jika melihatnya secara sekilas. Nanti akan saya tunjukkan detailnya itu bagaimana ketika kita mengirim proposal dan apa yang dilihat oleh klien. Nah, untuk mengetahui apakah klien bakal tertarik dengan proposal kita atau tidak, salah satu cara paling efektif adalah melihat sudut pandang dari klien ketika melihat proposal kita. Dan di sini sudah saya siapkan screenshotnya. Kita langsung saja ke Figma. Ini adalah tampilan yang klien lihat ketika kita mengirim proposal. Jadi ketika kita ngirim proposal, yang klien lihat itu bukan seluruh cover letter, melainkan cuma 2 baris ini. Tapi sebelumnya kita bahas dulu dari atas. Oh ya, saya dapat screenshotan ini itu dari member Upwork Indonesia, dari Mbak Dian Ara. Beliau juga seorang klien di Upwork, dan terima kasih Mbak Ara sudah mengizinkan saya untuk menggunakan screenshotnya untuk konten ini. Tapi ini bukan screenshot asli dari post konten Mbak Dian Ara, melainkan ini cuma wireframe saja yang saya recreate, saya redesign, karena memang dari postnya itu ada nama yang sensitif, ada privasi juga lah ya. Dan memang dari Upwork itu tidak mengizinkan kalau kita screenshot dari websitenya dan digunakan untuk komersil. Maka dari itu saya membuat wireframe seperti ini yang menyerupai screenshotan tersebut. Oke. Di sini sudah saya komen, akan kita tunjukkan komennya dulu. Yang pertama, di sini ada nama tentunya, foto kalian, nama, lalu ini judul profil kalian. Di title ini cuma beberapa kata yang bakalan kelihatan. Jadi tulis keyword yang penting itu di depan di sini. Kalau saya itu senior UI UX designer bla 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 bla. Jadi senior UI UX designernya itu di depan. Jadi pasti terbaca oleh klien seperti itu. Lalu di sini ada rate per jam kalian. Lalu di sini ada JSS. JSS itu adalah job success rate. Job success score. Ini biasanya 90%, 100%, 70%. Ini dipengaruhi oleh rating atau review yang diberi oleh klien pada job-job kalian yang sudah selesai. Nah, usahakan mendapatkan JSS 100% karena ini juga salah satu hal yang dilihat atau dipandang oleh klien. Lalu di sini ada total earning selama kita bermain di Upwork. Dan di sini ada badge ini kayak rising talent, lalu ada top rated dan lain-lain. Dan di sini yang penting, isi cover letter kita itu cuma kelihatan 2 baris saja seperti ini. Jadi 2 baris pertama pada cover letter kalian itu adalah yang terpenting. Langsung menjawab apa yang klien butuhkan di sini dan bikin klien penasaran atau ingin menjawab seperti itu. Jadi gunakan 2 baris cover letter kalian itu sebaik mungkin biar bisa menarik perhatian dari klien. Dan di sini terakhir ada jumlah similar job. Similar job ini adalah gimana contohnya? Misalkan job klien ini tentang web design dan kalian pernah mengerjakan job web design sebelumnya. Misalkan ada 5 job web design yang pernah kalian buat, nanti akan keluar di sini 5 similar job seperti itu. Jadi semakin banyak similar jobnya, klien akan juga semakin percaya kalau kita bisa melakukan atau mengerjakan job yang similar atau yang sama seperti itu. Jadi itu adalah yang klien lihat ketika kita mengirim proposal. Jadi usahakan untuk membuat cover letter 2 baris pertama itu yang krusial gitu. Oke, selanjutnya saya akan share beberapa cover letter saya yang berhasil, yang sudah lolos dan mendapatkan job di Upwork. Di sini, oke, bentar. Oke. Dan ini adalah contoh proposal saya yang berhasil. Dan pertama di sini ada jobnya itu tentang web UI designer. Ini akan saya baca dulu ya. Hi, I'm Kuko, a web designer with 4 years of experience. Ini 4 years karena ini saya apply itu tahun 2020. Ya, 2020 kalau nggak salah. And I've been working with a variety of overseas clients. Nah, di sini kenapa saya tulis variety of overseas client? Karena di job detailnya klien itu mencantumkan kalau akan prefer ke desainer yang sudah biasa mengerjakan beberapa jenis website. Karena ternyata si klien ini adalah agensi yang mengerjakan atau yang kliennya itu dari beberapa bidang kayak gitu. Lalu di sini ada portofolio saya, website saya sendiri, kukwali.com.
lalu link Dribbble saya. Proposal ini yang mengantarkan saya mendapatkan job full time saya di Upwork sampai sekarang sudah sekitar 2 tahunan, karena ini saya diterima itu awal tahun 2020 dan ini sudah Januari akhir 2022 itu. Dan ini adalah proposal saya yang kedua. Jobnya ini tentang Figma Design System Modification. Rate-nya waktu itu $30 per jam. Tapi job ini sudah selesai karena ya modifikasinya cuma sedikit. Jadi tidak jangka panjang jobnya. Oke, ini saya baca dulu. Hi, I'm a Figma expert. I also teach Figma on my YouTube just like Misko. Lalu ada link YouTube saya sendiri. Oke, di sini kenapa saya bilang Figma expert? Karena di sini jobnya itu tentang Figma Design System. Design System itu kayak apa ya? Salah satu fitur atau spesifikasi Figma yang butuh skill yang expert kayak gitu. Makanya di sini saya tulis Figma expert. Lalu di sini saya lanjutkan, I also teach Figma on my YouTube just like Misko. Nah, di job detailnya klien ini cerita kalau dia itu beli desain sistemnya dari YouTuber namanya Misko. Nah, kebetulan saya juga follow Misko ini di Instagram dan di YouTube dan saya tahu tentang desain sistemnya. Lalu saya juga bilang kalau saya juga punya YouTube, saya ngajar juga di YouTube dan saya kasih link YouTube saya. Dengan begitu klien punya kepercayaan kalau dia juga bisa ngerjain kayak Misko kayak gitu. Lalu saya cantumkan link portofolio saya. Ya, kalau ini sudah selesai jobnya sekarang, tapi belum di-close sama klien. Dan itu adalah contoh 2 proposal saya yang berhasil. Semoga proposal ini bisa jadi gambaran buat teman-teman saat nulis cover letter nanti. Jadi itu adalah tips-tips untuk menulis cover letter di Upwork. Semoga tips-tips tadi bisa bermanfaat buat teman-teman dan semoga proposalnya bisa segera lolos. Amin. Itu dulu video kali ini. Untuk melihat video Upwork yang lain silahkan klik playlist di atas ini. Follow juga Instagramku Kohaldi karena di sana saya sering share tips-tips tentang freelance, Upwork, dan desain. Share juga video ini ke teman-teman kalian supaya kita bisa belajar Upwork bersama. Dan pesan saya adalah desain dulu aja. Nanti juga bisa. Saya Kohaldianto, pamit.